Siapa yang nelpon? Mas Agung. Halo, assalamualaikum. Iya mas. Iya mas, maaf. Ini aku baru pulang. Iya mas, maaf. Soalnya pasien sekarang penuh. Ya nggak bisa pulang duluan lah mas. Masa iya aku mau pulang duluan sebelum jam pulang. Lagian temen aku yang gantiin shift rada terlambat soalnya anaknya sakit. Iya mas, iya aku langsung ke sana. Aku minta maaf ya. Iya aku yang salah. Aku minta maaf ya. Iya ya udah, kalau Mas Agung marah-marah terus, aku nggak berangkat nih. Iya Mas, ya udah. Assalamualaikum. Orang itu bisanya cuma marah-marah aja. Emang nggak tahu apa kalau orang ini ada kerjaan. Bude gimana sih? Masih alamat gak bener? Aku jadi bingung gini kan. Aduh, mana ya ini? Mana alamatnya gak bener lagi? Aku kan jadi bingung. Aduh. Mas, kamu ini jalan gak pakai mata. Aduh. Iya mbak, ya mbak. Maaf mbak, saya nggak sengaja mbak. Habisnya kalau mbak kayak gini minta maaf. Habisnya kamu gak lihat ya jalan ini lebar, kenapa kamu gak lewat sini? Iya mbak, saya kan ini lagi sakit mbak. Ya saya jalannya lewat jalan yang nggak susah mbak. Lagian mbaknya juga kan jalan pakai main HP. Loh, ya suka-suka saya lah, kenapa kamu yang ngatur? Kamu ini sudah cacat, jalan seenaknya lagi. Iya mbak, saya minta maaf mbak. Lagian kan ini juga salahnya mbak. Mbak jalan sambil main HP. Loh, enak aja kamu malah nyalain aku. Yang salah tuh kamu ya. Kalau kamu ngeliat aku jalan main HP ya seharusnya kamu yang minggir. Loh, ya tapi kan ini juga bukan salah saya sepenuhnya mbak. Mbak kan seharusnya kalau jalan harus konsen sama jalan. Saya loh mbak konsen mbak. Saya nunduk karena saya ini kecapean mbak. Ya salah kamu. Kok malah nyalahin aku terus sih? Loh, nyebelin banget kamu jadi orang sudah lumpuh. Gak bisa diatur lagi orangnya. Loh, bukan saya gak bisa diatur mbak, cuman ya kan saya juga sadar diri mbak. Kayak kalau menurut saya sih saya itu nggak salah mbak. Saya nggak main kamu HP. salah ya. Aduh. Bentar. Maaf, ini ada apa ya mbak? Oh, kayaknya rame-rame. Mbak ini jalan tadi main HP terus nabrak saya. Kamu yang jalan gak pakai mata ya, malah nyalain orang. Mbak, saya ini sudah cacat kayak gini, mbaknya itu masih marah-marah sama saya, sudah nggak bantuin saya lagi. Mas ya udah urusan kamu, yang cacat kan kamu. Bentar ya mbak, ayo mas saya bantu berdiri. Mbak. Udah. Ini mungkin kan cuma salah paham. Jadi mbaknya jangan marah-marah. Kasihan, apalagi kenapa masnya ini? Iya saya habis kecelakaan. Kamu gak tahu apa-apa ya. Dia itu nabrak saya tadi. Loh, Mbak kan masa nggak sadar diri, Mbak masa nggak mengakui kesalahannya, Mbak sendiri kan yang main HP. Ya salah tuh kamu ya. Udah ya mbak, nggak usah sampai kayak gitu. Gimana saya gak mau marah mbak? Mas ini nabrak saya, malah nyalain saya. Untung aja HP saya gak jatuh. Kalau sampai HP saya jatuh, saya pasti minta ganti rugi. Emang kamu mau ganti rugi? Loh ya tapi kan HP yang mbaknya ini nggak jatuh. Udahlah mbak itu nggak usah bahas-bahas yang lain. Ya udah, kalau misalkan saya salah, saya minta maaf sama mbak. Kalau udah kayak gini, minta maaf. Dari tadi nyalain aku terus, gimana sih? Ya kan dari tadi mbaknya juga nggak sadar diri. Sudah tahu mbaknya ngerasa salah, jalan sambil main HP. Saya ini nggak salah ya. Iya mbak, udah ya mbak, mas. Lebih baik kan ini sudah saling memaafkan. Jadi jangan diperpanjang lagi. Alah, udah mbak. Mbaknya ini kan bidan. Nih urusin nih. Kalau perlu amputasi kakinya. Astagfirullahaladzim. Masnya ini nggak apa-apa? Saya sini
agak sakit mbak, soalnya tadi saya Sampai jatuh ke bawah ya mas? Iya jatuhnya, terus kebenturnya sakit sekali. Iya mas, masnya kok bisa sampai tabrakan sama mbak itu? Ya saya kan ini lagi cari alamat mbak, terus saya kecapean, akhirnya saya nunduk sampai ngehela nafas. Habis itu saya nggak tahu di depan saya tiba-tiba ada orang muncul yang mbak tadi itu. Mbak tadi yang itu main HP, jadi saya kena tabrak. Akhirnya ya udah deh, mbak itu marah-marah sama saya. Iya mas, kalau boleh tahu masnya cari alamat, emang mas cari siapa? Saya cari alamatnya Pak Nahri itu. Ahli sangkal putung? Iya, ahli sangkal putung. Oh, emangnya ini mas nggak mau di medis aja gitu daripada dipijat alternatif? Awalnya sih mbak, keluarga saya memang nyarankan untuk di medis karena keluarga saya itu nggak percaya terhadap dukun-dukun tradisional seperti Pak Nahri itu. Cuman ya namanya orang juga mau sembuh mbak, saya inisiatif berangkat sendiri mbak dari rumah, nggak diantarkan pihak keluarga. Bahkan pihak keluarga saya itu nggak ada yang tahu kalau saya pergi ke sini untuk cari dukun ya sangkal putung itu. Ya karena keinginan saya pengen sembuh mbak, saya pengen cari alternatif aja mbak daripada medis. Berarti masnya ini dari rumahnya dalam keadaan kayak gini masnya sendirian? Iya ya mbak. Allah mas kan lagi nahan sakit kayak gini. Duh mas, lebih baik masnya itu di rumah. Kalau kayak gini terus jalan, rumah Pak Nahri juga lumayan ini mas. Kalau masnya jalan kaki, duh. Atau gini aja ya mas, saya anterin masnya aja ya ke rumahnya Pak Nahri. Soalnya rumah Pak Nahri masih lumayan jauh mas. Kalau masnya jalan dalam keadaan kayak gini nanti yang ada kakinya makin sakit mas. Tapi apa bener mbak ini mau nganterin saya? Apa saya ini nggak ngerepotin? Kalau saya boleh tahu ini mbaknya mau kemana ya? Apa mau dinas ya mbak? Oh enggak mas, kebetulan saya sudah pulang dinas. Saya ini mau ke rumah pacar saya. Nggak apa-apa kok mas, saya antarin mas aja dulu ke rumahnya Pak Nahri ya. Saya nggak tega lihat masnya kayak gini, apalagi dalam keadaan kayak gini. Duh pasti sakit banget kan mas. Aduh mbak, nggak apa-apa deh mbak, mendingan mbak nanti ke rumahnya pacarnya aja. Saya kasih tahu alamatnya aja mbak, biar saya pergi ke rumahnya Pak Nahri itu ya sendiri aja, biar gak ngerepotin mbaknya. Loh enggak kok mas, saya nggak ngerasa direpotin. Lagian saya ke rumah pacar saya ini cuma cetak undangan, nggak ada acara apapun mas. Mau cetak undangan mbak? Iya mas, betul, saya mau ke percetakan undangan buat acara pernikahan saya. Oh mbaknya ini mau nikah ternyata ya? Iya mas, saya mau nikah. Ya udah mas, ayo saya antarkan ke rumah Pak Nahri. Nggak usah deh mbak, nggak usah mbak. Loh. Biar saya ke rumah Pak Nahri itu sendiri aja. Loh jangan mas, rumah Pak Nahri itu lumayan jauh. Saya aja yang saya kondisinya ini baik-baik aja suruh jalan dari sini ke rumah Pak Nahri, saya megap-megap mas. Apalagi mas dalam kondisi kayak gini, apalagi barusan mas habis jatuh kan, pasti tambah sakit. Udah mas, ini saya antarin aja ya. Aduh gimana ya mbak, saya sungkan mbak. Ini kan mbak sebagai calon istrinya orang, terus saya takutnya mbak ada apa-apa di jalan mbak. Takutnya pihak keluarganya yang dari calon suaminya mbak dan pihak keluarganya mbak kelihatan kita berdua boncengan, takutnya mereka mikir aneh-aneh. Aduh mas, udah mas, ya anggap aja ini keprofesionalan saya dalam bekerja. Lagian kan saya memang tenaga medis mas, siapapun yang membutuhkan bantuan saya harus bantu dong mas. Nggak memilih laki-laki atau perempuan, selagi itu masih dalam lingkupan pekerjaan saya. Ya anggap aja saya nganterin mas ke tempat pemeriksaan gitu aja. Oh gitu ya mbak. Tapi ini beneran nggak apa-apa mbak, saya ini nggak ngerepotin mbak kan? Iya sama sekali enggak mas. Kalau saya merasa terrepoti, saya nggak mungkin dong nawarin mas, ya kan? Iya mbak, iya mbak. Ya udah mas, mending kita berangkat sekarang ya. Takutnya mas tambah sakit kalau terlalu lama berdiri. Iya mbak. Saya terima kasih banyak ya mbak. Dan saya mohon maaf, saya itu nggak bisa bawa motor mbak. Kondisi saya seperti ini. Iya mas, tenang, saya bisa kok. Ya udah, saya mau belokin motor dulu ya mas. Iya mbak. Iya mbak, permisi. Bisa mas? Bisa. Sudah mbak? Aduh. Sudah mas? Sudah. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bung, mana si Devi? Kok lama banget? Iya, Col. Tahu masih kemana? Ya bilangnya sama aku udah pulang dari kantornya. Tapi ini masih belum nyampe-nyampe. Mana sih? Iya, Gong. Kita nungguin sudah lama ini. Iya, kita nunggu sudah 1 jam ini. Iya, Jack. Ya udah, telepon. Iya. Niat nggak sih mau nikah ini? Mungkin bosen sama kamu. Aduh, mana ya? Mana aku udah capek banget lagi jalan dari tadi. Loh, itu kayaknya ada mas-mas deh. Mending aku tanya sama mereka aja. Gak diangkat, Col. Jack. Mungkin di jalan, Gung. Wah, gimana sih? Permisi mas. Loh, ada cewek, Gong. Iya, Mbak. Ada apa ya? Mau tanya, ini bener desa Kalibagor ya mas? Oh, bener sekali, Mbak. Ini desa Kalibagor. Kalau boleh tahu mbaknya ini orang mana ya? Kayaknya bukan orang sini deh. Iya mas, saya kebetulan dari kota. Oh iya, saya mau tanya mas, rumahnya Bu Jamila di mana ya mas? Oh, Bu Jamila. Oh, sebelum saya jawab, gimana kalau kita kenalan dulu? Maksudnya, ya biar kita lebih akrab gitu. Namanya siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Hikmah mas. Waduh, Mbak Samsul. namanya cantik seperti orangnya. Mas bisa aja. Oh, Bu Jamila ya? Iya. Oh, Bu Jamila tinggal lurus aja, terus belok kanan deh. Nomor 3 dari utara rumahnya. Oh iya mas. Kalau boleh tahu, apanya Bu Jamila ya? Saya keponakannya Bu Jamila mas. Kebetulan saya berlibur ke sini, sudah suntuk di kota. Oh gitu, Mbak. Ya bener sih mbaknya orang kota. Soalnya tampilannya modis banget, cantik. I like it deh. Iya mas, makasih mas. Kalau gitu saya pamit mau ke rumah budi saya dulu ya mas. Loh, bentar dulu, Mbak. Jangan terburu-buru. Gini. Saya boleh nggak minta nomornya Mbak Hikmah? Siapa tahu nanti Mbak Hikmah butuh bantuan. Saya siap kok ngebantu Mbak Hikmah. Oh iya juga ya mas. Siapa tahu nanti saya butuh bantuan, bisa hubungi mas ini. Nah, bener, maksud aku itu gitu, Mbak. Ya udah, Mbak. Aku boleh minta nomor HP-nya, Mbak? Iya boleh pas. Wah. Ini mas. HP-nya aja sama-sama iPhone kayak aku, Col. Aku WA ya. Iya mas. Tuh, masuk. Ini namanya Mas Agung ya mas? Iya, Mas Iya. Agung. Saya save ya mas. Iya. Tapi aku ini mulai sekarang nggak usah manggil Mbak ya. Manggil nama aja biar lebih akrab gitu. Oh iya mas. Lagian saya kan masih muda, nggak cocok dipanggil mbak. Nah, ini baru, Col, satu pemikiran sama aku. Ya udah, makasih ya kamu udah ngasih nomor kamu sama aku. Iya mas. Oh iya, rumah Bu Jamila kan ke sana ya mas? Iya, ke Tinggal lurus sana aja. terus belok kanan. Oh iya ya udah. Saya pamit dulu ya mas. Iya, Makasih. sama-sama. Hati-hati, Assalamualaikum. cantik. Mwah. Col, ini Col yang aku cari, barang bagus. Waduh, orangnya cantik, tampilannya modis. Kalau Iya, kayak Gong. gini, kayaknya aku jatuh cinta pada pandangan pertama deh sama Mbak Hikmah itu. Loh, kamu kan sudah punya Devi. Iya. Udah, gak usah bahas-bahas si Devi. Aku kayaknya sama si Devi gak cinta lagi deh. Kok kayak gitu, Gong? Udah, jangan banyak ngomong. Ayo kita duduk lagi. Gong, ini Gong. Assalamualaikum Mas Agung. Salam. Kok lama banget kamu? Iya Mas, maaf ya. Jadi barusan aku habis nganterin orang ke rumah Pak Nahri, Sangkal Putung. Nganterin orang ke Pak Nahri? Iya Mas, jadi dia itu tadi jatuh di pinggir jalan, terus habis dimarahin sama perempuan yang gak dikenal. Ya waktu itu saya tanya, ternyata dia mau ke rumah Pak Nahri. Ya udah saya anterin dulu. Maaf ya Mas Agung. Kan kamu udah tahu, kita ini mau nyetak undangan. Kok masih bisa-bisanya kamu nolongin orang?
Kamu gak niat mau nikah sama aku? Enggak Mas Agung, bukannya saya nggak niat. Cuma Mas Agung kan tahu sendiri, saya ini tenaga kesehatan. Jadinya ya saya harus ngebantu orang yang memang butuh bantuan dong. Apalagi keadaannya lagi nggak bisa jalan. Alah, udah. Kamu banyak alasan. Udah, mending hari ini kita gak jadi nyetak undangan. Gak jadi nyata undangan? Maksudnya mau ditunda sama Mas Agung? Enggak, aku gak kira mau nikah sama kamu. Loh, maksud Mas Agung itu gimana sih? Ya, abisnya kamu ini ya nunda-nunda waktu. Loh, Mas, kan saya sudah jelasin kenapa saya ini telat. Saya ini bantuin orang loh, Mas. Masa kayak gitu aja Mas Agung marah? Ya, kamu ini tandanya gak serius. Sudah tahu mau nyetak undangan, kita ini mau nikah, masih bisa-bisanya bantuin orang. Berarti kamu ini kan gak serius. Mas, bukannya saya nggak serius. Mas Agung tahu sendiri kan kalau saya ini bidan. Masa ya saya ada orang kesakitan di pinggir jalan saya biarkan begitu aja? Gimana dong dengan sumpah jabatan saya? Iya, tapi kan kamu bidan. Seharusnya yang ditolong kamu itu orang yang lahiran, bukan orang yang patah tulang. Oh ya, tunggu. Aku mau nanya. Yang patah tulang itu cowok apa cewek? Cowok Mas, cuman Mas Agung jangan salah paham. Saya tuh nggak ada niatan apapun. Saya cuma murni mau ngebantu aja Mas. Halah, alasan aja kamu. Kamu ini gak serius nikah sama aku. Dan juga kamu ini kegatelan sama cowok itu. Loh, Mas, saya ini nggak pernah kegatelan ya sama laki-laki manapun. Saya itu cuma niat bantu Mas, nggak ada maksud lain. Sekarang aku nanya, mana penting kamu nolong orang itu sama nikah sama aku? Mana penting? Ya pentingan nikah sama Mas Agung. Lah, itu kamu tahu. Kenapa kamu masih nolong orang itu, hah? Tandanya kamu ini gak serius nikah sama aku. Udah ya, dari sekarang aku mau gagal nikah sama kamu. Loh, Gung, sabar Gung, jangan kayak gitu Gung. Udah, kamu diam aja. Kalian gak usah ikut-ikut. Ini masalah pribadi aku sama si Devi. Mas Agung, apa kita nggak bisa bicarakan lagi Mas Agung? Lagian kan kesalahan saya ini bukan kesalahan fatal Mas, saya cuma telat. Kenapa? Kau bilang? Bukan kesalahan fatal. Ini fatal bagi aku. Ya cuma kan saya cuma datang terlambat Mas. Udah. Saya nggak selingkuh, saya nggak gimana-gimana sama Mas Agung. Udah, aku gak mau tahu. Yang penting sekarang aku mau gagal nikah sama kamu. Dan satu lagi, untuk masalah hutang kamu terbayar. Loh, kok bisa gitu Mas? Saya kan sudah mau nikah sama Mas Agung. Lagian yang membatalkan semua ini kan Mas Agung, bukan saya. Ya tapi kan aku gak mau nikah sama kamu. Kamu ini gak serius sama aku. Nantinya malah kamu selingkuh di belakang aku. Astagfirullahaladzim. Kamu kayak gini aja belum nikah, udah kegatelan sama cowok lain. Mas, nanti kalau nikah gimana sama aku? Mas, saya nggak pernah kegatelan ya Mas sama cowok manapun. Itu cuma Mas Agung salah paham aja. Udah, aku gak mau tahu. Intinya sekarang kita gagal nikah dan hutang kamu harus bayar sama aku. Ngerti? Ya udah Mas, kalau kayak gitu. Ya udah, pergi aja dari sini. Awas, hutang kamu harus bayar. Iya Mas. Dan kita sekarang gagal nikah. Udah pergi. Iya Mas. Ya udah Mas kalau kayak gitu. Permisi Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa bilang sama orang tua kamu. Iya Mas Agung. Gung, emangnya kamu gak nyesel batal nikah sama Devi? Iya, Devi kan cantik. Ya enggak lah, kok kamu malah bilang aku nyesel, Col. Aku ini kayaknya tertarik sama mbak-mbak yang tadi, si Hikmah. Cewek yang kesini tuh. Iya, Col. Aku tertarik sama dia. Nanti aku bakal bilang sama dia kalau aku cowok tertampan di desa ini dan juga cowok paling kaya di desa ini. Pasti kan si Hikmah kelepek-kelepek, ya kan? Iya Gung, apa kata kamu aja. Tapi Hikmah cantik juga ya Gung. Ya iyalah cantik. Ya udah, gak usah bahas-bahas lagi. Kamu sekarang pulang sama si Jack, kan kita ini gagal nyebar undangan. Iya Gung, gimana sih? Ya makasih aku sebelumnya kamu udah mau kesini. Ya udah, kamu pergi aja. Ya udah. Aku mau teleponan atau chatan sama si Hikmah. Sana pulang. Iya. Aku pamit. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja Mbak Bidan yang bantuin aku belum berangkat dinas ya. Ya, biar aku sempat ngucapin terima kasih sama Mbak itu. Ya, semoga juga bisa ketemu di sini. Ini aja.
Aku tungguin di depan aja. Alhamdulillah ya Allah, berkat bantuan Pak Nahri, niatan aku untuk berobat ke pengobatan tradisional berhasil. Ternyata setelah dipijat aku sudah bisa jalan, ya meskipun ada nyerinya sedikit. Mbak Dek, Mbak. Alhamdulillah, ini Mbak bidan yang waktu itu. Mbak, Ini Mas yang itu ya? iya Mbak. Ya, oh, Udah sehat Mas? Alhamdulillah Mbak, saya sudah sehat Mbak. Ya setelah saya dipijat sama Pak Nahri itu, kondisi kaki saya sudah lumayan membaik. Ya saya bisa jalan, ya meskipun masih ada nyeri sedikit. Oh, berarti Pak Nahri cocok ya sama Mas? Iya Mbak, Alhamdulillah atas izin Allah, lewat perantaranya itu Pak Nahri, akhirnya saya bisa jalan kembali Mbak. Ya Alhamdulillah Mbak, saya nggak habis pikir, ternyata pengobatan tradisional benar-benar manjur. Iya Mas, syukur kalau kayak gitu. Mungkin ini sudah jalannya Mas untuk sembuh lewat cara tradisional. Iya Mbak, Alhamdulillah setelah saya pijat, saya sudah bisa jalan kembali Mbak. Alhamdulillah kalau kayak gitu Mas. Iya Mbak, ini semua kan juga berkat Mbak Devi. Kok Mas tahu nama saya? Oh, jadi gini Mbak, waktu Mbak itu nganterin saya ke rumahnya Pak Nahri itu, Pak Nahri bilang, dianterin sama siapa Mas? Ya saya bilang dianterin sama Ibu Bidan gitu. Oh, kalau misalkan Ibu Bidan itu si Devi. Oh gitu ya Pak, jadi ya saya nebak aja, ternyata bener ya namanya Mbak Devi ya? Iya bener Mas, nama saya Devi. Oh, jadi yang ngasih tahu itu Pak Nahri. Iya, nama saya Danang Mbak. Oh ya, saya Devi Iya. Mas. Mbak, saya kan memang nungguin Mbaknya di sini. Ya. Saya ini kan hari ini juga mau pulang ke rumah saya Mbak di kota. Oh, Mas ini udah mau balik? Iya, saya juga di sini mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama Mbak Devi. Ya berkat Mbak Devi nganterin saya ke rumah Pak Nahri, akhirnya saya bisa ketemu sama Pak Nahri. Aduh Mas, nggak usah bilang makasih lagian, ya itu udah tugas saya. Iya ya Mbak. Gimana Mbak tentang Mbak itu mau cetak undangan? Mbaknya sudah nebar undangan. Kalau misalkan ada lebihnya Mbak bisa ngasih sama saya Mbak. Saya mau datang ke acara pernikahannya Mbak. Iya Mas, tapi saya gak jadi nikah Mas. Hah? Pernikahan saya dibatalkan. Gak jadi nikah dibatalkan? Maksudnya Mbak ditunda? Bukan Mas, bukan ditunda. Jadi calon suami saya membatalkan pernikahan ini Mas, karena waktu itu waktu pas mau cetak undangan saya datang terlambat. Hah? Bentar, terlambat berarti Mbak yang waktu nganterin saya Mbak? Iya Mas, betul. Astagfirullahaladzim Mbak, saya minta maaf ya Mbak, saya juga, aduh gimana ya Mbak, saya mau ngucapin maaf ini gimana? Gara-gara saya Mbaknya bisa gagal nikah ini. Enggak kok Mas, Masnya nggak usah minta maaf kayak gitu. Aduh gimana saya jelasinnya ya. Jadi saya itu, maaf ya Mas, saya cerita seadanya. Oh, iya ya Mbak. Jadi sebenarnya saya itu mau nikah sama calon suami saya yang batal nikah ini cuma gara-gara masalah hutang Mas. Masalah hutang? Iya Mas. Maksudnya Mbak? Jadi keluarga saya itu nggak bisa bayar hutang sama dia, jadinya dia memaksa saya buat nikah sama dia untuk melunasi semua hutang itu Mas. Astagfirullahaladzim Mbak, berarti Mbak ini cuma ya anggapannya penukar dengan uang gitu ya Mbak? Ya Allah iya, Mbak. Mas, sebenarnya orang tua saya ya nggak mau seperti itu Mas, cuma kita semua nggak ada pilihan lain. Saya nggak mau orang tua saya sampai dilaporkan ke polisi atau gimana Mas, udah biar saya aja yang berkorban. Iya ya Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya Mbak sama Mbak. Saya nggak tahu Mbak harus
meminta maaf dengan cara apa sama Mbak? Biar Mbak itu maafin saya. Udah Mas, Masnya nggak usah minta maaf. Lagian kan saya juga udah cerita sama Mas gimana kronologinya saya bisa mau menikah sama orang itu. Jadi Masnya nggak usah merasa bersalah ya. Iya Mbak, cuman saya nggak enak aja Mbak sama Mbaknya. Gara-gara Mbak bantuin saya, Mbaknya sampai telat. Udah Mas, udah. Masnya jangan sampai kayak gitu. Saya jadi nggak enak sendiri. Nggak apa-apa kok Mas, ya mungkin ini udah jalan saya. Lagian Iya. kan sebenarnya nggak enak ya Mas menikah sama orang yang nggak dicintai. Iya Mbak, saya cuman ikut prihatin ya Mbak atas kegagalan pernikahan Mbak. Dan Mbaknya ini yang sabar ya Mbak. Semoga ini jalan Mbak menemukan jodohnya yang terbaik lagi. Iya Mas, amin. Iya. Ya udah Mas Danang, saya mau pamit pulang dulu ya Mas. Atau Mas Danang ada mau dibantuin? Saya bantuin? Oh, nggak usah Mbak, nggak usah Mbak. Mbak Devi, silahkan lanjut perjalanan pulangnya aja. Takutnya saya ini malah ngerepotin Mbak Devi. Lagian saya cuma mau nunggu bis di sini Mbak. Oh gitu, iya Mas. Ya udah kalau kesini lagi mampir-mampir Mas. Iya, Rumah Mbak. saya di perumahan Kalibagor Indah. Oh gitu, iya ya Mbak, ya Mbak, ya Mbak. Iya. Insya Allah kalau misalkan saya sudah sembuh secara optimal, saya mau main-main ke sini. Iya Mas, tapi itu bukan rumah saya sih, saya cuma kontrak. Oh iya Mbak, Mbak sekali lagi saya ucapin terima kasih ya Mbak, berkat Mbak Devi nganterin saya bisa sembuh. Iya Mas Danang, sama-sama. Iya. Ya udah Mas Danang hati-hati ya, semoga nggak sampai kejadian kayak gini lagi. Iya Mbak, amin. Mbak Livia juga hati-hati ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak. Iya Mas Danang, ya udah saya pamit pergi dulu ya Mas. Iya Mbak. Saya tunggu Mas kalau kesini lagi main ke rumah ya. Iya Mbak. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Mas. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kasihan banget ya Mbak Devi itu. Tapi nggak apa-apa sih. Kan Mbak Devi itu dijodohkan karena bukan pilihannya sendiri. Karena Mbak Devi dijodohkan dan mau menikah gara-gara hutang kan. Nggak apa-apa deh. Kalau misalkan Mbak Devi ini dijodohkan sama aku, mungkin aku juga mau. Apaan sih? Aku ngomong kayak gitu. Ya udah deh. Aku mau langsung pulang aja. Sekalian aku nunggu bis di depan. Gon, berhenti di depan, Gon. Iya bos, siap bos. Oh iya, Gogon sama Kevin, kalian berdua tunggu di sini ya. Biar aku sebentar lagi ke rumahnya si Devi nih jalan kaki. Nanti gimananya aku bakal kabarin kalian berdua. Iya bos, siap bos. Ya udah kalau kayak gitu, aku langsung berangkat aja ya ke rumah si Devi. Siap, ya, bos. Doain aku semoga lancar. Amin, ya bos. Hati-hati bos. Ya, kalian juga hati-hati di sini ya. Ya bos. Kayaknya bener ini deh rumah si Devi. Iya, kayaknya bener ini. Ya udah deh, aku coba panggil aja. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Loh, iya bener. Assalamualaikum, Mbak Devi. Waalaikumsalam. Ini Mas Danang kan? Iya, aku Danang. Aku kesini ada kepentingan sama kamu. Ada kepentingan sama saya Mas. Iya. Duduk Mas, duduk.
Kalau boleh tahu Mas Danang ini ada perlu apa? Jadi gini Mbak Devi, saya mohon maaf ya sebelumnya saya lancang ngomong seperti ini. Mbak Devi mau nggak nikah sama saya? Apa Mas? Nikah sama Mas Danang? Iya. Mas Danang ini bercanda atau gimana sih? Enggak Mbak Devi, saya ini serius. Kan waktu itu Mbak Devi itu gagal nikah juga sebabnya gara-gara saya. Jadi saya ini mau bertanggung jawab. Terus saya sebenarnya juga jatuh cinta pada pandangan pertama Mbak Devi sama Mbak Devi. Makanya itu berhubung Mbak Devi waktu itu bilang kalau misalkan Mbak Devi itu gagal menikah, jadi saya Mbak yang mau menikah sama Mbak Devi. Apa Mbak Devi itu mau menikah sama saya? Bentar-bentar ya Mas. Mas Danang ini nggak lagi sakit atau gimana kan Mas? Benar Mas, kalau masalah saya yang gagal menikah itu udah Mas, nggak usah diambil pusing. Saya juga nggak minta Mas Danang tanggung jawab. Saya nggak apa-apa kok Mas nggak nikah sama orang itu. Lagi saya kan udah bilang sama Mas Danang waktu itu saya nggak cinta. Iya Mbak Devi, saya tahu Mbak Devi kan sudah cerita panjang lebar sama saya. Cuman tadi kan saya sudah bilang saya jatuh cinta pada pandangan pertama Mbak Devi ya sama Mbak Devi ini. Makanya itu saya itu langsung ngomong seperti ini. Ya saya tahu Mbak Devi kaget dengan saya ngomong seperti ini. Tapi saya cuma menyatakan apa yang harus saya nyatakan sama Mbak Devi. Iya sih Mas, tapi Masnya ini serius. Masnya apa udah yakin sama saya? Iya Mbak, saya ini serius dan saya ini yakin sama Mbak Devi. Makanya itu Mbak, saya kesini mau bilang itu dan saya mau menanyakan hal itu sama Mbak Devi. Mbak Devi mau nggak sama saya? Ya kalau memang Mas Danang ini serius dan memang ada niatan baik sama saya, ya kenapa enggak Mas, saya sama Mas Danang. Sebentar. Berarti apa yang dikatakan Mbak Devi itu jawabannya berarti Mbak Devi mau sama saya? Dan mau nerima saya? Iya Mas, saya mau. Lagian walaupun kita kenal juga cuma sebentar, saya bisa menilai kalau Mas Danang ini orangnya memang baik. Oh berarti ini serius sih Mbak Devi? Mbak Devi nerima saya? Iya Mas, saya serius. Alhamdulillah. Berarti saya dari kota ke sini nggak sia-sia Mbak Devi. Ya udah, kalau semisal Mbak Devi sudah fix mau, saya mau kabarin seseorang dulu ya Mbak Devi. Setelah itu saya mau langsung ngajak Mbak Devi untuk ke kota menemui orang tua saya. Sekarang Mas? Iya sekarang. Tenang aja Mbak Devi itu nggak usah takut. Saya ini niat baik kok, nggak niat jahat. Oh iya Mas, iya. Bentar. Sudah, saya sudah ngabarin. Ya Allah, semoga aja ke depannya kita nggak ada masalah ya. Iya Mas Danang, amin. Halo, selamat pagi Devi Safarina. Pagi yang cerah ini kedatangan aku mau ngenalin calon istri aku. Ini si Hikmah. Calon istri Mas Agung? Iya. Ini mbak-mbak yang waktu itu tengkar sama Mas Danang kan? Iya, ini mbak-mbak bidan yang waktu itu melerai saya waktu tengkar sama mas-mas cacat ini kan? Iya, Mbak. Calon istrinya Mas Agung. Bentar. Saya calon istrinya. Berarti kamu dulu yang bilang katanya nolongin orang. Ini orangnya. Iya Mas Agung, Sebentar. betul. Oh berarti ini dulu yang calon suami kamu? Iya, ini mantan calon suami aku dulu Mas Danang. Udah, gak usah dibahas. Telinga aku bising dengernya. Sekarang yang dibahas itu adalah hutang. Aku kesini mau nagih hutang. Mas, gini ya Mas. Dulu Devi ini cerita sama saya Mas, dia menikah gara-gara dia harus melunasi hutangnya. Bener kan Mas? Iya bener. Nah, sekarang Mas kesini mau nagih hutang, terus ngebuang Devi. Apa Mas itu namanya habis manis cepat dibuang, ya kan? Namanya hutang ya harus dibayar, Mas. Udah ya, kamu diem. Aku gak ada urusan sama kamu. Urusan aku di sini sama si Devi. Ada Mas, urusannya sama saya. Saya calon suaminya. Hah? Ini calon suami kamu? Iya Mas Agung, betul. Ini calon suami saya. Kok calon suami kamu sekarang kayak gini? Seleranya rendahan banget. Ya udah, kalau emang kamu calon suaminya si Devi, bayar hutangnya. Iya. Kalau boleh saya tahu hutangnya berapa? Kamu yakin
mau mendengar dari ucapan saya kalau utang si Devi itu berapa? Mas Danang nggak usah mas. Ya udah mas, mas tinggal bilang aja. Mas susah ngomong. Hah? Malas ngomong. Dev, kasih tahu sama calon suami kamu. Berapa hutang kamu? Mas, tapi nggak usah mas. Ini kan utang saya. Mas Oh, nggak ada nggak apa-apa, sangkut pautnya. Kamu bilang aja, kamu ini calon istri aku. Mas, utang saya itu banyak loh mas. Banyak tuh. Berapa? Emang kamu bisa bayar? Tampilan kayak orang gak jelas kayak gini. 30 juta mas Danang. 30 juta? Iya. Cuma 30 juta mas? Hah? Kok Kamu bilang cuman? Kamu sok-sokan bilang cuma 30 juta. 30 juta itu besar. Mas, ya udah mas. Meskipun hutang Devi 30 juta, saya sanggup kok bayar. Ya udah, jangan banyak ngomong. Kalau emang sanggup mana? Mas Danang? Mana? Mas Danang udah. Mas punya rekening nggak? Ya punya lah. Ya udah, sini rekening kamu. Emang kamu punya rekening? Orang miskin kayak kamu, Yang- sok-sokan minta nomor rekening sama aku. Ya Hah? nggak apa-apa mas, meskipun saya orang miskin, yang penting saya ini nggak banyak bicara kayak kamu. Dev, calon suami kamu ini emang orang kaya apa? Kesini aja ini gak bawa kendaraan. Iya, kayaknya jalan kaki deh sayang. Maaf ya Mas Agung. Saya mau Mas Danang ini kaya atau miskin. Gak penting buat saya. Si Gogo lewat sini. Devi, siapa? Kurang tahu Mas Agung. Kayaknya orang kaya ini. Permisi, Bos. Iya Gon, sebentar. Bos. Kamu kok lewat sana bukannya lewat sini? Oh iya bos, tadi saya di sana katanya orang ada perbaikan jalan. Saya disuruh lewat sini bos sama orang bos. Oh gitu. Mas Danang, Iya bos. Mas Danang, maaf ya. Mereka berdua ini siapa Mas? Kok mereka manggil bos sama Mas Danang? Mereka orang yang tadi mau aku hubungin. Mereka berdua anak buahku. Hah? Anak buahnya? Iya, emangnya kenapa? Bentar. Kamu serius? Itu anak buah kamu? Tampilan kamu kayak gini, sok-sokan punya anak buah. Mas, kalau ngomong dijaga kamu ya? Bentar. Masnya yakin? Masnya ini anak buahnya Mas ini? Ya yakin lah mas. Sama bos sendiri, masa nggak yakin? Bentar Mas. Kalau Mas ini bosnya Mas, berarti Mas ini orang kaya dong. Ya iyalah, masih tanya. Tuh lihat aja mobilnya apa. Berarti bener ya? Mas Danang ini orang kaya. Gimana ya Devi bilangnya? Mungkin apa yang dikatakan kedua anak buahku barusan, kamu bisa ngerti? Iya Mas. Kita jauh berbeda loh Mas. Oh iya, gimana masalah hutang piutang? 30 juta. Iya. Sudah dihitung sama bunga-bunganya? Hah? Iya, Sudah Mas. sudah sama bunganya. Oh iya, aku minta tolong. Nggak perlu ditransfer ya. Kayaknya aku ada uang di mobil. Hah? Aku minta tolong ambilkan uang di belakang. Siap bos. Mas, tapi ini kan memang bukan urusan Mas Danang. Ini jadi urusan aku karena kamu sebentar lagi akan menjadi istri aku. Kenapa bos? Ini bos. Jadi istrinya bos. Iya, aku barusan kan bilang sama kalian segera ke sini karena sekarang juga aku akan bawa si Devi ini menemui orang tuaku. Aku mau nikah sama Devi. Ini uang, hitung aja. Kalau kurang bilang, kalau lebih ambil aja. Sombong banget. Oh iya. Oh ya udah Dev. Berarti hutang kamu sekarang udah lunas. Oh, ya jelas, lunas. Ingat ya, aku sebagai calon suaminya si Devi ini memperingatkan kamu, jangan sampai kamu meneror apalagi mengganggu si Devi. Ngerti? Kalau nggak mau berurusan sama aku atau sama kedua anak buahku ini. Sama aku aja bos. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat keluar kota. Aku langsung mau perkenalkan kamu ke orang tuaku. Sekarang juga Mas. Iya. Saya mau ganti baju dulu ya. Oh, nggak perlu. Kamu nggak perlu ganti baju. Mas, tapi saya cuma Kalau perlu, sebentar lagi kita mampir ke mall, kita belanja. mall Mas. Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Aku bener-bener gak nyangka punya calon suami kayak Mas Danang. Ingat ya, jangan sampai kalian itu ganggu si Devi lagi. Ngerti? Apalagi kamu, Mbak. Saya sudah sembuh. Yang Mbak bilang saya dulu cacat. Jadi, Iya Mas.
Makasih ya, Pak. Ya, Bu. Waduh, ternyata mas-mas itu kaya banget ya sayang. Iya, kaya banget. Kalau kayak gini, aku kalah jauh sama dia. Iya iyalah, kamu cuma naik Vespa. Kalau tahu kayak gitu, kemarin aku nolongin dia, bukan malah marah-marah sama mas itu. Hah? Kok ngomong kayak gitu kamu? Biar apa? Enggak ada apa-apa sayang. Malu banget sayang. Kalau kayak gini, kalau tahu kayak gini aku tadi ya agak ngomong kayak gitu. Ya aku juga malu sih sebenarnya. Kemarin aku malah ngehina-hina mas itu cacat-cacat. Ya udahlah, kita lupain aja, kita pergi aja. Nih uangnya pegang kamu. Udah ya.